Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sudah kita buka taklim ini tadi. Dan untuk menambah keberkahan, mari kita buka taklim ini kembali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan tidak terasa malam ini 1 September 2024 kita sudah masuk ke malam 28 Safar. Dan bulan Safar itu kalau hitungan ilmu falak, hitungan harinya hanya 29. Berarti besok tanggal 28 Safar siangnya maghrib sudah masuk tanggal 29 Safar. Kemudian besok malamnya pas maghrib kita sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Tema yang akan kita bahas dalam waktu yang sangat terbatas ini adalah akhlak mulia adalah sebagai syarat mutlak, bahkan syarat utama untuk mencapai rahmatan lil alamin. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang dikenal dalam sirah nabawiyah, adalah bulan kelahiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca sirah nabawiyah dan hadis-hadis Rasul, di antara kenapa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi ini atas pengakuan Rasul langsung dari satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga hadis ini hadis sahih insyaallah. Banyak ulama mengatakan hadis ini hadis sahih, minimal sahihun ala syarti Muslim, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasul? Innama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa fi riwayatin innama bu'istu liutammima sholihal akhlaq. Yang artinya adalah saya diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membawa risalah kepada seluruh umat manusia. Tujuan utamanya adalah liutammima makarimal akhlaq, wa fi riwayatin, dan dalam sebagian riwayat liutammima sholihal akhlaq, adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia dalam kehidupan umat manusia. Artinya adalah walaupun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi Rasul, bukan berarti tidak ada nilai-nilai baik menurut akhlak, khususnya yaitu akhlak yang ada pada masyarakat ketika itu sudah ada. Bahkan dalam sistem ekonomi syariah, kalau kita kaji secara historis, secara sejarahnya, konsep dalam ekonomi syariah yang disebut dengan al-mudharabah, itu apa mudharabah? Salah satu sistem produk ekonomi syariah, yaitu secara
mudahnya adalah sistem bagi hasil itu sebetulnya sudah menjadi sistem ekonomi masyarakat sebelum Rasul Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Nah, oleh Nabi Muhammad konsep mudharabah ini diadopsi menjadi satu sistem dalam ekonomi syariah yang diakui dalam syariat Islam. Jadi bukan berarti sebelum Rasul itu tidak ada nilai-nilai baik dalam kehidupan umat manusia, ada. Tapi maaf, di zaman itu sering dikenal dengan zaman jahiliyah. Sifat-sifat dan perangai-perangai bahkan karakter dan sikap jahiliyah yang lebih menonjol dalam kehidupan umat manusia bukan yang disebut dengan akhlak karimah. Walaupun waktu itu bukan berarti tidak ada nilai-nilai yang baik, ada, tapi yang menonjol dalam kehidupan manusia adalah sifat, sikap, karakter kehidupan yang disebut dengan sikap dan sifat karakter jahiliyah. Nah, saya tidak akan menjelaskan di sini apa itu sifat sikap karakter jahiliyah, tapi kenapa Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya risalah yang disampaikan Rasul Muhammad SAW itu adalah keberlanjutan, estafet risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa dan diakhiri oleh Rasul Muhammad SAW. Makanya itu dalam kehidupan umat manusia ya, juga sekalipun Rasul belum diutus sudah ada yang disebut dengan nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakat. Karena sebelum Nabi Muhammad diutus sudah ada para nabi dan rasul dari Nabi Adam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita sampaikan di sini adalah kenapa Rasul Muhammad SAW itu diutus adalah menurut pengakuan Rasul langsung liutammima makarimal akhlak, atau dalam riwayat lain liutammima sholihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang positif dalam kehidupan manusia. Sebab Allah langsung yang mengakui dan menyatakan kepada Nabi Muhammad kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah ini kepada umat manusia. Ini jelas dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku, kata Allah, mengutus engkau hai Muhammad menyampaikan risalah kepada umat manusia kecuali rahmatan lil alamin. Dengan risalah yang kau sampaikan tersebut, jika risalah yang kau sampaikan tersebut diamalkan dalam kehidupan umat manusia, dari bangun tidur sampai tidurnya mereka, bahkan sampai mereka menghembuskan nafasnya terakhir, dimanapun manusia itu berada, kapanpun manusia, baik profesinya sebagai pedagang, baik profesinya sebagai guru, baik profesinya sebagai misalnya politisi, di dalam berinteraksi dan di dalam memperlakukan sumber-sumber daya alam yang Allah amanahkan dan titipkan, kalau risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini dipakai dalam kehidupan umat manusia, secara garis besar risalah Muhammad SAW yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini kandungannya ada 3. Pertama adalah masalah akidah keimanan.
Dan keimanan ini fungsinya adalah fondasi dasar yang harus dijadikan sebagai landasan kehidupan umat manusia 24 jam dari bangun tidur sampai tidurnya, bahkan sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yang kedua, kandungan syariat itu adalah kandungan risalah Nabi Muhammad. Ini adalah risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini adalah syariat. Syariat itu fungsinya sebagai the way of life, tata cara kehidupan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, yang harus dilakukan dalam kehidupan umat manusia. Cara apapun, cara berdagang, cara berbisnis, cara berinteraksi, cara memperlakukan alam semesta ini. Bahkan cara untuk menyalurkan syahwat seks birahinya pun ada etika dan ada aturannya sesuai dengan syariat. Kalau cara-cara yang sesuai dengan syariat ini dijalankan dalam tata cara kehidupan umat manusia, insya Allah sudah memenuhi yang kedua. Yang pertama, akidah atau iman menjadi landasan kehidupan, syariat menjadi tata cara kehidupan. Nah, yang ketiga, ini risalah Nabi Muhammad itu intinya adalah akhlak karimah, akhlak mulia. Nah, akhlak mulia ini akan terbentuk dari apabila kehidupan ini didasari oleh iman dan tidak keluar dari tata cara syariat, maka terjadilah apa yang disebut dengan akhlak karimah. Nah, ketika risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang intinya 3 hal tadi, yaitu akidah atau bicara keimanan, yaitu syariat dan akhlak karimah ini dilaksanakan dalam kehidupan umat manusia dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai dia meninggal dunia. Bahkan setelah meninggal dunia pun mayatnya, jenazahnya seorang muslim atau muslimah ini diperlakukan dengan tuntunan syariat, insya Allah akan tercipta dalam kehidupan ini yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Maaf, perlu saya sampaikan, mustahil dan tidak akan terjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan manusia kalau kehidupan manusia ini sudah tidak menjadikan iman sebagai landasan kehidupan mereka dan tidak menjadikan syariat sebagai tata cara kehidupan mereka dan lari dari akhlak karimah dalam kehidupan manusia. Mustahil akan terjadi rahmatan lil alamin. Jelas, Pak? Jadi kalau ingin terciptanya rahmatan lil alamin dalam kehidupan manusia ini sebetulnya gampang. Sudah Allah katakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan sudah juga Rasul katakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Artinya apa? Maaf, tidak akan tercipta kehidupan yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu artinya penuh dengan kasih sayang, kedamaian dan kenyamanan dalam kehidupan ini, bahkan keberkahan dari Allah. Tidak akan terjadi rahmatan lil alamin, maaf, kalau para pemimpin satu bangsa, pemimpinnya tidak berakhlak mulia. Kenapa? Kalau pemimpinnya nggak berakhlak mulia, ya sudah, sembarangan dia dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin itu. Bahkan maaf, bisa jadi pemimpin itu lupa diri. Bahkan bisa jadi pemimpin itu saking keenakannya bisa rakus dan tamak dengan kekuasaan tersebut. Dan bisa jadi pemimpin itu akan menjadi pemimpin yang zalim
Bahkan ketika dia semestinya pun sudah nggak layak lagi, karena banyak orang-orang berkualitas yang lebih mumpuni dari dia, tapi dia tetap karena sudah rakus dan tamak dengan kekuasaan itu menjadi pemimpin yang tidak tahu diri. Terjadi nggak Pak dalam kehidupan manusia kayak gini Pak? Kenapa? Karena pemimpinnya tidak berakhlak. Tidak berakhlak apa? Tidak berakhlak mulia. Mustahil terjadi dalam kehidupan manusia ekonomi yang menuju ekonomi rahmatan lil alamin kalau para pelaku bisnis, orang-orang yang berkecimpung di dalam bisnis, dalam berniaga, di dalam berdagang, kalau para pembisnisnya, para pedagang-pedagangnya, para entrepreneur-entrepreneurnya menjadi pedagang dan pengusaha yang tidak berakhlak mulia. Kenapa? Enggak terjadi rahmatan lil alamin dalam dunia bisnis? Karena para pengusaha dan pembisnisnya menjadi para pembisnis yang tidak berakhlak karimah dan tidak berakhlak mulia. Maka jangan heran lahir dan tampillah para pembisnis dan pengusaha yang menghalalkan segala macam cara. Yang penting untung. Konsumen mau rugi, konsumen mau belangsak, konsumen mau namanya menderita dan terzolimi, dia bilang emang gue pikirin, yang penting gue untung. Betul nggak Pak? Nah, makanya itu rahmatan lil alamin ini pun tak akan terjadi dalam dunia pengadilan Pak. Kalau aparat dan penegak hukumnya menjadi aparat dan penegak hukum yang tidak berakhlak karimah. Justru yang menyedihkan, aparat-aparat dan penegak hukumnya sekaligus menjadi mafia hukum, memperjualbelikan hukum. Maka mustahil akan tercipta rahmatan lil alamin dalam dunia hukum. Maaf, orang pintar tidak sedikit, orang berilmu enggak sedikit. Kalau kata orang Betawi Pak, orang pintar, orang berilmu tuh sekarang bejibun Pak. Tahu bejibun? Ya, saya masih ingat ketika saya lulus S2 saya tahun 97. Dulu mencari orang yang punya titel di akhir atau pertengahan tahun 90 itu doktor susah banget. Susah banget. Alhamdulillah saya sudah selesai S2 waktu itu tahun 97. S1 saya di Universitas Islam Madinah, S2 saya dari University Malaya di Kuala Lumpur, dan sebelum itu saya ngambil postgraduate program in Diploma of Education di IIUM International Islamic University Malaysia. Ketika saya pulang ke tanah air, jarang masih kita temukan orang-orang yang punya titel akademik doktor. Waktu itu 25 tahun yang lalu. Tapi sekarang jangankan S2, jangankan S1, S3 bejibun. Betul nggak Pak? Profesor banyak sekarang Pak. Orang-orang berilmu, orang-orang yang berpendidikan tinggi, titel akademiknya bahkan di depan nama, di belakang namanya brerot. Banyak sekarang orang-orang pintar dan orang-orang berilmu. Tapi maaf, tidak akan tercipta rahmatan lil alamin dalam dunia akademik, dalam kehidupan masyarakat kalau orang-orang pintar berilmunya, orang-orang yang mempunyai pendidikan tingginya tidak berakhlak karimah dan tidak berakhlak mulia, apalagi orang-orang berilmu itu menjadi pelacur dalam keilmuan dan dalam kepandaiannya. Apa yang dimaksud dengan pelacur ilmu? Kepandaiannya, ilmunya digunakan untuk membenarkan dan mencari-cari alasan dan mencari-cari dalil untuk membenarkan sesuatu hal yang sudah pasti salah. Banyak nggak Pak sekarang pada ilmuwan kayak gini modelnya Pak? Sudah pasti salah,
udah pasti nggak benar, dicari pembenarannya. Apalagi dalam bidang politik, sudahlah. Ya dalam Islam itu politik itu, apakah ajaran agama Islam tidak ada yang disebut dengan politik? Oh, banyak ayat-ayat dan hadis-hadis tentang politik. Contoh, misalnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk apa? An tu'addul amanati ila ahliha, untuk melaksanakan amanah, untuk melaksanakan kepercayaan. Betul-betul ketika kita dikasih amanah, betul-betul ketika dikasih jabatan, ketika dipercayakan untuk menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah dan pemimpin yang bisa dipercaya. Itu perintah Allah, itu ayat Al-Quran. Apakah ini bukan ayat politik? Contoh lagi hadis Nabi misalnya, apa kata Rasul? Qala Rasulullah SAW, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Jika satu masalah, jika satu persoalan, apalagi permasalahan umat dan persoalan bangsa dan negara, diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, diserahkan kepada orang yang tidak mumpuni, tunggu saja saat kehancuran bangsa dan negara tersebut. Kalau kepemimpinan itu diserahkan dan dipercayakan kepada orang-orang yang belum pantas dan tidak pantas, apalagi pemimpin-pemimpin yang tidak berakhlak karimah. Jelas, Pak? Islam ini, subhanallah, syariat Islam ini sudah kafah, Pak, komprehensif. Jadi banyak bagaimanapun sumber daya alam yang Allah amanahkan kepada satu bangsa, berlimpah bagaimanapun sumber daya alam dan kekayaan alam yang Allah amanahkan kepada suatu bangsa dan pada satu negara. Kalau sumber daya alam ini, maaf, dikelola oleh orang-orang yang tidak berakhlak karimah, orang-orang yang tidak berakhlak mulia, orang yang akhlaknya tidak baik, maaf, berlimpah bagaimanapun sumber daya alam yang Allah amanahkan kepada bangsa dan kepada negara tersebut, maaf, sulit rasanya akan tercipta kehidupan bangsa dan negara tersebut rahmatan lil alamin di tengah kehidupan bangsa tersebut. Ini ayat politik, Pak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi kan sekarang yang dimasukkan ke otak masyarakat kita, oh agama tuh urusan pribadi, oh iman tuh urusan pribadi, ini urusan bisnis, ini urusan dagang. Jangan bawa-bawa agama ke dalam urusan bisnis, jangan bawa-bawa iman ke dalam urusan dagang. Dagang ya dagang, bisnis ya bisnis, iman ya iman, agama ya agama. Jangan campur adukkan antara agama dan bisnis, antara iman dengan dagang. Ya saya cuma ingin bertanya, Pak. Ya, kalau memang ada ajaran agama yang seperti itu, maaf, silahkan. Tapi ajaran Islam nggak seperti itu. Tolong jangan paksakan pemahaman agama yang bukan Islam dimasukkan dan didoktrin, apalagi diamalkan dalam kehidupan umat Islam. Umat Islam itu jangankan urusan bisnis, jangankan urusan dagang, jangankan urusan ekonomi. Maaf, urusan ke WC aja ada aturannya kok. Masa urusan bisnis gak ada etikanya, gak ada aturannya, Pak? Impossible, gak masuk akal. Ayo, urusan ke WC ada etikanya gak, Pak? Masuk WC, berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Doanya misalnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku ingin masuk kamar mandi, aku ingin masuk WC, ya Allah. Aku mohon perlindungan-Mu, ya Allah, ketika di WC nanti. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi, dari kotoran yang tampak, dan wal khaba'is, dan kotoran yang gak kelihatan.
Karena apa? Karena yang tampak dan yang nggak nampak ini semuanya kalau dia kotoran, dia itu akan membahayakan kesehatan kita. Itu etika dalam Islam. Masuk WC pun ada doanya. Bahkan dalam Islam, masuk WC itu etikanya dahulukan kaki kiri, jangan dahulukan kaki kanan. Tapi subhanallah Pak, banyak orang yang mengkaji apa hikmahnya kok masuk kamar mandi itu kaki kiri yang didahulukan bukan kaki kanan. Ternyata ini sebetulnya ya, ajaran dahulukan kaki kiri jangan kaki kanan masuk WC ini sebetulnya bukan hanya untuk umat Islam, untuk umat semua manusia di dunia ini. Kenapa? Karena manfaatnya ya Pak, hikmahnya mendahulukan kaki kiri masuk WC daripada kaki kanan belain kalau ketika keluar. Kenapa? Ketika kita masuk WC, masuk kamar mandi itu basah, bahkan kadang-kadang licin. Betul Pak? Kalau kita mendahulukan kaki kiri masuk kamar mandi atau masuk WC, kebetulan lantainya licin, kalaupun kepleset tidak fatal. Kenapa? Karena kekuatan kaki kanan di belakang masih bisa bertahan, sehingga insya Allah tidak jatuh dan tidak fatal. Silakan aja coba kalau nggak percaya Pak. Tapi jangan coba-coba dahulukan kaki kanan, kamar mandi licin, kepleset, tek, jatuh langsung Pak. Berbeda dengan keluar dari WC, dahulukan kaki kanan. Kenapa? Karena di luar WC insya Allah lantainya sudah kering dan bersih, jadi nggak ada masalah. Inilah ajaran Islam. Maka seorang ahli kristolog yang bernama Zakir Naik bilang, dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan Pak, syariat Islam itu Pak, semakin terbukti kebenaran syariat Islam itu. Dan dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan itu lebih 85% syariat Islam itu terbukti dan cocok dengan ilmu. Tinggal hanya 15% saja untuk membuktikan kebenaran syariat Islam itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya darah untuk dikonsumsi sekalipun dagingnya halal? Ya, seperti daging sapi halal, tapi darah sapi haram. Daging kambing halal, darah kambing haram. Daging ayam halal, darah ayam halal. Atau haram? Haram. Darah ayam. Padahal dagingnya halal. Kenapa? Karena Allah itu sayang kepada kita. Ajaran untuk mengkonsumsi makanan-makanan ini walaupun asalnya adalah dari daging hewan-hewan tertentu, ajaran ini rahmatan lil alamin, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan orang yang mengkonsumsi daging itu. Kenapa? Nggak usah jauh-jauh Pak, dengan sederhana saja. Kalau kita sekarang sakit, pergi ke dokter, kata dokter, Pak maaf Pak ya, periksa dulu darahnya ya. Betul nggak Pak? Ya ambillah sekian cc, dimasukkan ke laboratorium, sekitar setengah jam atau 1 jam sudah ketahuan itu hasilnya. Apakah dia darah tinggi, gula darahnya tinggi, apa asam uratnya tinggi, apa LED-nya tinggi, dan macam-macam akan ketahuan. Bahkan ada penyakit kanker pun di orang yang darahnya diambil ini pun sudah bisa terdeteksi hanya karena mengambil sampel darah di alat yang dimasukkan ke laboratorium. Apa kesimpulannya? Berarti dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, lab-lab untuk menguji darah itu terbukti bahwa darah adalah tempat berkumpulnya sumber penyakit pada makhluk tersebut. Betul nggak Pak? Allah tuh nggak mau kita itu sakit gara-gara mengkonsumsi darah hewan tersebut. Allah ingin menyelamatkan kita. Allah ingin kita hidup dalam kehidupannya terjadi rahmatan lil alamin. Maka darah kambing, darah sapi, darah kerbau, darah unta
haram hukumnya sekalipun dagingnya adalah halal kalau disembelih secara dan tidak keluar dari tata cara yang ditentukan oleh syariat. Jelas, Pak? Nah, subhanallah, Pak. Jadi inilah syariat Islam. Bangga semestinya kita menjadi orang-orang yang alhamdulillah diberikan nikmat terbesar oleh Allah untuk menjadi orang beriman. Nah, sekarang ayo bayangkan, Pak, bagaimana jadinya kehidupan ekonomi kalau kehidupan ekonomi dikelola oleh orang-orang yang tidak berakhlak karimah. Bagaimana jadinya kehidupan ekonomi kalau kehidupan ekonomi ini dipegang oleh orang-orang dan pengusaha-pengusaha yang rakus dan tamak. Bagaimana jadinya kehidupan dalam ekonomi dalam kehidupan masyarakat kalau ekonomi ini dipegang dan dikuasai oleh orang-orang yang tidak berakhlak karimah, oleh orang-orang yang suka ngebohong, oleh orang-orang yang suka menipu. Apakah tercipta kehidupan rahmatan lil alamin dalam ekonomi masyarakat? Mustahil dan tidak akan pernah terjadi. Cuma ngimpi doang. Terjadi rahmatan lil alamin kalau orang-orang yang memegang yang disebut dengan ekonomi ini dipegang oleh orang-orang yang tidak berakhlak karimah, tukang tipu, tukang bohong, rakus dan tamak. Jelas, Pak? Tapi kan yang anehnya, Pak, umat ini dimasukin pemikiran kalau istilahnya disebut pemikiran liberal, bukan pemikiran liberal, sekuler, yaitu memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Oh, bisnis tuh nggak ada hubungan dengan agama, dagang tuh nggak ada hubungan dengan agama. Iman tuh jangan dicampur adukkan dengan bisnis. Iman tuh jangan campur adukkan dengan agama. Agama ya agama, bisnis ya bisnis. Jangan campur adukkan antara agama dan bisnis. Maaf, ajaran Islam tidak seperti itu. Kalau ada ajaran agama lain tidak mengatur dalam ajaran agamanya tentang bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara berekonomi, silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Tapi ajaran Islam bukan seperti itu. Kenapa? Dalam ajaran Islam jangankan urusan ekonomi, jangankan urusan bisnis, urusan ke WC pun ada etika dan ada aturannya. Maka impossible kalau urusan ekonomi, urusan bisnis nggak ada etika dan nggak ada aturannya dalam syariat Islam dan dalam risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Pak? Nah, apalagi dalam politik. Wah. Oh. Ini urusan politik, Bung, enggak ada hubungan dengan agama. Ini urusan politik, Bung, enggak ada urusan dengan iman. Iman ya iman, agama ya agama, politik ya politik. Jangan campur adukkan antara agama atau iman dengan politik. Politik ya politik, iman ya iman. Astagfirullahalazim. Ini ajaran sekularisme namanya, Pak. Islam nggak mengakui ajaran begini. Kenapa? Lagi-lagi saya bilang, jangankan urusan politik, ngurusin negara, ngurusin satu bangsa, ngurusin jutaan orang, urusan pribadi seorang muslim pun ada etika dan ada aturannya dalam kehidupan agama, dalam tata cara kehidupan yang diatur dalam Islam. Iya kan toh? Pak, mau tidur ada etikanya nggak, Pak? Mau makan ada etikanya nggak, Pak? Mau makan pun subhanallah, etika makan tuh dahsyat sekali, Pak. Contoh, saya kasih contoh, Pak. Mau makan, kalau udah pasti tangannya bersih, ya makan pakai tangan kanan, kan gitu loh, Pak ya. Minum pakai tangan kanan, kan gitu loh, Pak ya. Dan mau makan pun ada doanya, mau minum pun ada doanya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi ya Allah segala apapun rezeki yang kau berikan yang aku bisa makan dan bisa minum ini ya Allah, dan hindari kami dari azab neraka. Makan pun ada etikanya.
Kata Rasul, iza akala ahdukum falayam sahyadahu hatta yalaqaha aw yulqiha. Kalau engkau makan, pastikan jangan ada sisanya di piring itu. Jangankan di piring, di sisa-sisa di tangan pun jangan sampai ada. Kalau bisa jilat itu tangan. Kalau nggak mau jilat, suruh jilatin sama anak. Gitu kata Rasul. Bukan cuma sama anak, sama siapa aja yang mau jilat lah misalnya. Artinya apa? Dipastikan dalam makan itu jangan sampai ada yang tersisa. Itu etika dalam Islam. Gak ada mubazir. Ya Pak ya. Subhanallah, saya memang gak pernah ke Eropa, tapi mudah-mudahan suatu saat bisa diizinkan oleh Allah ya. Saya pernah bertanya dengan teman-teman saya yang sering ke Eropa. Ada beberapa negara Eropa tuh Pak, kalau kita makan di restoran, ya mungkin ada Bapak Ibu yang pengalaman ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini nggak salah, karena yang menyampaikan kepada saya ini bukan 1-2 orang. Ya, ada teman-teman saya yang sering tugas ke Eropa, dia bilang, Pak Ustadz kalau mau tahu, hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu banyak justru dilaksanakan di negara Eropa katanya. Kenapa? Kalau kita makan di Eropa, masuk restoran, itu jangan coba-coba nggak habis, tersisa. Wow, didenda Pak. Didenda. Bisa-bisa katanya dendanya 3 kali lipat dari harganya. Lah itu kan udah kita beli. Iya, betul Anda sudah beli itu makanan, tapi Anda sisakan. Lah kenapa kok Anda sisakan? Dan menurut negara kami dan undang-undang negara kami, kalau orang yang masuk ke restoran makan kemudian tersisa makanannya di piring, itu akan didenda bisa jadi 3 kali lipat dari harga beli. Nggak mau denda, habis kena delik hukum Pak. Gitu toh Pak. Itu di Eropa. Subhanallah. Di kita, nah ini maaf, jangan tersinggung, saya pernah dapat kiriman video di WhatsApp, tapi video itu terhapus di HP saya. Itu yang namanya rumah makan dan restoran di Margonda Depok. Kan nggak begitu jauh tuh. Jalan Margonda itu paling berapa sih? Berapa meter itu? Paling 3 kilo ya Pak ya? Atau paling jauh 4 kilometer itu jalan Margonda itu. Dari batasan UI sampai masuk yang mau ke apa? Paling berapa? 3 kilo. Tahu nggak Pak? Itu dalam kiriman video yang pernah saya dapat. Itu 1 hari rumah makan, restoran dan warung-warung nasi di Jalan Margonda Depok, per hari sampah dari makanan dan dari makanan yang dibuang, sisa-sisa yang masih enak, yang masih bagus, itu per hari tidak kurang 1,2 ton makanan. Dan kebiasaan buruk kita coba lihat, apalagi kalau sudah kondangan itu, prasmanan itu, apa aja diambil. Ya Allah, dibuang. Padahal orang tua kita sudah ajarkan, nah kalau makan habisin, nasinya nangis nanti itu katanya. Itu bukan karena nangis, itulah ajaran Islam. Orang tua kita bahasanya bahasa anak kecil, diajarin nak kalau makan habisin, ntar nasinya nangis. Lah orang sekarang kalau nggak buang nasi itu kagak enak. Yang saya sedih kalau kalau ada tamu ke rumah kita Pak, kita sediain air, itu cuma dicicipin doang, udah ditinggal. Astaghfirullahaladzim, mubazir, dan gak bakal diminum oleh tuan rumah. Ya kalau mau minum ya minum, kalau enggak ya enggak, mubazir. Bagaimana Allah gak murka, bagaimana Allah gak marah dalam kehidupan kita, kerjaan kita mubazir makanan, mubazir nikmat Allah. Pada Allah bilang, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang kerjaannya mubazir itu adalah saudaranya setan. Yuk kita introspeksi diri, kita ngaku orang Islam, tapi syariat Islam nggak kita laksanakan, Mbak. Udah bel. Ya kan Pak? Jadi rahmatan lil alamin dalam ekonomi, rahmatan lil alamin dalam politik, rahmatan lil alamin dalam kehidupan sosial, mustahil akan tercipta kalau masyarakatnya tidak berakhlak karimah dan tidak berakhlak mulia dalam berekonomi, dalam bergaul, dalam bermasyarakat, dalam berpolitik. Ayo sekarang para politisi, pemimpin-pemimpin yang ada sekarang, Mbak,
Bukan di negara kita, di negara sono, Pak. Siapa sekarang pemimpin yang berakhlak, coba lihat. Apalagi pemimpin itu mempunyai kekuasaan yang mempengaruhi kehidupan orang banyak. Yang ada adalah sekarang tidak sedikit dalam kehidupan umat manusia pemimpin-pemimpin yang rakus, pemimpin-pemimpin yang sadis, pemimpin-pemimpin yang tidak tahu diri, pemimpin-pemimpin yang tidak menghargai prestasi dan tidak menghargai orang lain. Kan ini yang terjadi itu, Pak. Kenapa? Karena akhlak karimah sudah tidak dipakai dalam menjalankan amanah yang Allah berikan dan kepercayaan yang dipercayakan oleh masyarakat. Jelas, Pak? Nah, makanya itu kenapa Rasul bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena Rasul diutus, kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin dalam ekonomi, rahmatan lil alamin dalam politik, rahmatan lil alamin dalam kehidupan sosial, rahmatan lil alamin dalam mengelola sumber daya alam, rahmatan lil alamin dalam kehidupan 24 jam dimanapun berada, siapapun dia dan apapun profesinya. Yuk kita menjadi umat Rasulullah yang menjadi perantara terciptanya rahmatan lil alamin ini. Insya Allah dipahami dan insya Allah dimengerti, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak kita tutup. Udah bel ya. Ya habis waktunya. Maaf lahir dan batin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.